البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya adalah keumuman hadis Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh keluarga itu bahwasanya kami di masa jahiliyah biasa melakukan ruqyah, apakah ada masalah? Maka Nabi mengatakan, "A'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka." Tunjukkan kepada saya ruqyah kalian, tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandungi kesyirikan. Dengan dalil ini maka sejumlah ulama salaf memperbolehkan dan berlapang-lapang di dalam masalah ruqyah. Sampai bahkan Imam Ahmad seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Mufli al-Hambali dalam Al-Adabus Syar'iyyah, beliau membolehkan untuk menulis ayat-ayat ruqyah di cawan yang ada airnya, ditulis dengan tangan atau dengan tinta-tinta yang tidak rusak, yang tidak kotor, yang tidak tinta-tinta yang bersih. Kemudian airnya diminum. Demikian pula yaitu orang yang sakit mimisan, maka di keningnya ditulis ya ardu bla'i ma'aki. Ditulis tapi yaitu dengan tangan atau ditulis di air kemudian diminum. Ana tidak mengatakan ana pakai cara-cara seperti ini, tetapi ini menunjukkan para salaf, bukan sekedar orang sekarang, para salaf mereka berlapang-lapang selama tidak mengandungi kesyirikan dan selama masih ada dasar-dasar yang disyariatkan. Seperti juga meniup ke dalam air. Mereka berlapang-lapang dalam masalah itu, walaupun tidak terang-terangan Nabi mencontohkan meniup dalam air, tapi mereka melihat ada dasar-dasarnya, yaitu untuk orang yang terkena ain, maka orang yang dituduh melakukan ain tadi, dia berwudu, kemudian dia mandi, dan istilahnya kain sarungnya itu dicelup-celupkan ke dalam air itu, airnya dipakai untuk mandi oleh orang yang terkena ain. Demikian pula tatkala Nabi meruqyah dan meniupkan, terkadang juga meruqyah dan menghembuskan yaitu tafel, yaitu air ludah yang sedikit, menunjukkan air itu ada efeknya. Ini menunjukkan para salaf mereka berlapang-lapang melihat dari pendalilan tadi. Maka kita tidak mengatakan wajib angka 7 atau sunnah muakkadah angka 7, tetapi Nabi mencontohkan di antara cara ruqyah adalah yaitu angka 7, boleh juga 3, terserah mau berapa kali. Yaitu bismillah 3 kali, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir sampai 7 kali yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kalau riwayat Muslim a'udzu billahi wa qudratihi sebanyak 7 kali. Jadi angka 7 ini terpandang dan dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad masalah angka 7. Makanya ini sekedar contoh, yaitu Al-Fatihah angkat sebanyak 7 kali, mau 3 kali pun tidak masalah, mau berapa terserah. Cuma ini untuk memudahkan ikhwah yang kebingungan bagaimana cara menghilangkan sihir, kita bantu misalkan angka 7, mau lebih mau kurang terserah. Demikian pula ayat kursi dan lain-lain, terserah. Yang sementara Al-Fatihah dalilnya banyak, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, walaupun masalah angka ini tidak diwajibkan dan tidak dikatakan sunnah muakkadah angka sekian. Demikian pula ayat kursi, yaitu hadis Abi Hurairah dan yang lainnya, menunjukkan pentingnya masalah mengusir jin-jin dengan ayat kursi. Demikian pula Al-Ikhlas, yaitu hadis Uqbah bin Amir, Mu'awwidhatain, hadis Uqbah bin Amir, dan hadis satu lagi, ana lupa siapa namanya sahabat, yaitu Abis Al-Muzani atau satu lagi. Itulah gambarannya. Baik. Sebagaimana ulama salaf berlapang-lapang, maka kita berlapang-lapang tanpa kita membuat kesempitan wajib lafadznya begini atau wajib mencontoh Nabi tanpa melihat istimbat dari salaf dan sebagainya. Tapi salaf berlapang-lapang berdasarkan keumuman sabda Nabi tadi dan beberapa makna yang dipandang dari ajaran Nabi, seperti ketika Nabi SAW memegang kepala Hudzaifah ibnu Rumaim kalau tak salah ya. Anak agak lupa namanya, yang di Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i, mengusap kepalanya, mendoakan keberkahan. Maka kemudian setiap kali setelah beliau dewasa, setiap kali ada
ada anak kecil yang sakit atau ada hewan yang sakit, kemudian orang tuanya atau pemilik hewan itu, kalau orang tua anak kecil atau pemilik hewan minta kepada beliau untuk mendoakan kesembuhan, maka beliau meludahi tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya diusap ke bagian kepala yang pernah diusap oleh Rasulullah SAW. Kemudian diusapkan ke anak kecil yang sakit atau ke bagian hewan yang sakit. Kemudian sembuh. Ini menunjukkan para salaf berlapang-lapang dengan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.